Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bareng dong. Oke, Yuk. bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman hiburannya? Hiburan. BTW kita mau ngadain kelas online ya. Pelajaran apa? Jadi kali ini dalam pelajaran fikih, riba, dan goror, dalam pertemuan keempat kami kelompok 3 akan membahas tentang memahami alasan penghalalan riba dan sanggahannya. Oke. Kita dari kelas MBS 18C. 18C. Oke, itu dulu. Terus BTW kita mau kenalan dulu ya. Panggil aja Wisnu, Fata, dan satu lagi Ashraf. Nah, terus kita sendiri sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Oh iya, lupa ya. Kita buka dulu kelas kita. Oh iya. Jangan baca bersama-sama. Oke. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jangan lupa ngaji ya. Oke, lanjut. Sebelumnya kita ini pengen ngebahas tentang penghalalan riba dan sanggahannya gitu ya. Intinya di hal itu sih. Terus jadi ini adalah alasan pembenaran riba dan pengambilan riba. Nah, alasan yang pertama itu dalam keadaan darurat. Bunga itu halal hukumnya kalau dalam keadaan darurat. Ya. Untuk lebih memahaminya itu alasan pembenaran pengambilan riba. Yang pertama itu dalam keadaan darurat. Bunga halal hukumnya. Oke, yang kedua adalah hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Kemudian yang ketiga itu bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori Mukallaf cuy baca. mukallaf. Oh iya. Oke, Apa. lanjut. Dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadis riba. Oke, jadi inti dari pembahasan kita itu ada di 3 poin ini ya guys, teman-teman sekalian. Nah, terus kira-kira Anda sendiri kita belum tahu? Kalau saya sendiri sih sebenarnya masih sedikit paham, sedikit Oke. saja. Sedikit apa itu terlalu banyak. Oke, lanjut. Pertama adalah dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. Untuk lebih memahaminya, kita seharusnya melakukan pembahasan yang lebih komprehensif tentang pengertian darurat ini, seperti yang dinyatakan oleh syara, bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Jadi itu kita memang harus sesuai syara gitu pengertiannya. Syariat cuy. Ya, syariat. Jadi kita ini dalam bunga harus lebih mengkomprehensifkan lagi asli. Nah, apa ya bahasanya tuh kayak lebih memperdalam lagi gitu. Soalnya kita itu lagi kepepet nih, mau nggak mau harus minjem duit, tapi yang ada cuma riba doang yang menyediakan gitu. Iya. Oke, lanjut. Dari Terus pembahasan siapa itu? Pembahasan dari Imam Suyuti mendefinisikan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membahayakan atau membawanya ke jurang, kehancuran atau kematian. Anjay, keren banget. Mantap Asik. Jadi gitu, kalau misalkan kita nih lagi keadaan kepepet gitu, kalau misalkan nggak minum, kita bisa mati nih. Buset deh, sampai segitunya. Nah iya, pokoknya sampai kalau kita nggak ada lagi gitu, kita lagi sendiri di tengah-tengah kota, terus nggak ada duit, itu kan udah kepepet ya. Kan kalau misalkan di hutan kepepet boleh ngebunuh binatang buas gitu. Tapi kalau di kota kita sendiri, maksudnya nggak ada saudara, nggak ada apa gitu ya, terus belum punya bekal untuk mencari nafkah gitu misalkan. Nah, mau nggak mau
misalkan butuh modal untuk hal seperti itu, bisa juga dengan meminjam. Tapi karena kepepet ini, jadi kita itu boleh gitu melakukan riba apa ya, kayak mau nggak mau harus memakai uang riba gitu. Iya. Betul sekali. Gitu. Terus Ya, selanjutnya apa itu? hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzolimi itu diperkenankan. Berlipat ganda. Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda. Jadi kalau tidak berlipat ganda itu tidak dikategorikan riba Oke. dan memberatkan. Oke. Nah, sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan gitu kan. Oke. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru sih sebenarnya. Ya. Dari surah Al-Imran ayat 130. Gimana tuh bunyinya, Ustaz? Aduh, baca aja artinya gimana? Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Asik. Allah. Jadi gitu ya, kalau dari ayatnya sih ini udah notice banget gitu, udah ditegasin banget untuk orang-orang yang beriman. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau dirangkai gitu, pertama untuk orang yang beriman, terus juga janganlah kalian memakan atau memakai uang riba dengan berlipat ganda. Jadi di situ adalah jangan kalian berlipat-lipat ganda, jadi mengganda-gandakan gitu. Kalau untuk minjem boleh gitu, asalkan nggak ada ribanya. Riba. Oke. Cuman balik lagi ke hukum pertama tadi gimana? Iya. Itu dalam keadaan darurat. Oke. Terus setelahnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah. Nah ya, intinya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita melakukan apa yang Allah suruh nih, jadi intinya kita dapat keberuntungan di akhir ayat. Oke. Lanjut lagi nih. Lanjut aja lah lagi. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut. Oke, next. Bank sebagai lembaga. Bank itu adalah lembaga ya. Tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadis riba. Jadi bank itu bukan mukallaf. Mukallaf itu adalah orangnya itu kayak kita nih. Jadi bank itu sebagai operasional itu kayak tempat wadah gitu. Sedangkan kalau kita adalah pembelinya, pemerannya gitu. Betul. Jadi bank itu nggak salah, yang salah itu adalah Orang-orangnya. gitu. Gimana kan penjelasannya? Badan hukum dan hukum taklif. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arab khususnya gitu kan, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu, jadi orang-orangnya aja. Oke. Jadi dulu itu tidak ada lembaganya gitu, jadi mereka secara orang-orang, Iya. orang ke orang aja gitu ya. Terus juga dulu mah zaman Rasul yang megang uang negara aja itu langsung presidennya cuy. Iya. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Sekarang udah dibagi-bagi presiden Udah ada menteri-menterinya. Iya. Ya sebenarnya bisa aja sih zaman Rasul ngamanahin gitu. Cuman mungkin karena kewaspadaan gitu ya segala macam. Nah, terus lanjut lagi nih. Dengan demikian, Bank BCA, Bank Danamon, atau Bank Lipo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada gitu. Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis. Adalah tidak benar pada zaman para Rasulullah tidak ada
badan hukum sama sekali gitu. Oh, iya. Berarti antara yang pertama tadi dan yang kedua ini agak berbeda ya. Soalnya yang di awal dia katanya individu-individu aja. Ya, Tapi di bawah katanya udah ada badan hukum pas waktu itu. oh enggak gitu. Jadi pada zaman Rasul itu yang langsung megang. Oh, langsung megang. Jadi bukan lembaga. Oh, bukan lembaga maksudnya dia ya. Kalau Rasul lembaga, hukumnya apa dong? Iya, betul betul. Orang apa ya, kan di kas negara langsung pegang satu orang. Dulu itu sampai saking kerennya Rasulullah gitu ya, panutan seluruh manusia. Dia juga bisa memimpin negara, bisa juga pegang hukum negara. Keren banget. Belum lagi jadi panglima perang. Wah, keren banget dah gitu. Oke, gitu ya guys. Mungkin ini presentasi singkat kita, Iya, karena kita juga sama-sama lagi baru belajar gitu, saling belajar. saling berdiskusi, Iya. saling melengkapi, dan kita juga masih banyak salah-salah kata. Jadi thank you banget buat yang udah ngedengerin apa ini, Penjelasan singkat kita. Oke. Dan itu aja, sisanya mari kita diskusi di dalam forum. Iya. Jadi mungkin banyak banget ya salah-salah kata dari kita gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya Batal. Oh salah ya. Oh iya, terbalik. Saya Fatah. Ini saya Wisnu dan teman saya Astro yang tidak bisa gabung pada Kesempatan kali ini ya pembikinan kali ini karena terkendala jarak dan waktu. ya. Begitu lah. Ya mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.